Arif Rahman adalah nama yang bergema di kalangan akademisi matematika dunia. Sejak usia belia, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam memecahkan persoalan angka. Di sekolah dasar, sementara teman-temannya masih kesulitan menghafal perkalian, Arif sudah mampu menyelesaikan soal aljabar sederhana. Gurunya sering kebingungan mencari soal yang cukup sulit untuknya. Setiap kali ada lomba matematika di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, nama Arif selalu muncul sebagai juara. Namun, kejeniusan itu bukan datang tanpa harga. Sejak kecil, Arif terbiasa duduk berjam-jam di depan buku latihan, menulis simbol-simbol matematika yang rumit di kertas buram. Dunia di sekitarnya sering ia abaikan. Ia jarang bermain dengan teman sebaya. Jika anak-anak lain berlari di lapangan, Arif lebih suka duduk di bawah pohon sambil mengutak-atik soal geometri. Ia menikmati kesunyian yang ditemani deretan angka. Ketika dewasa, jalan hidupnya semakin jelas. Arif mendapat beasiswa penuh di salah satu universitas paling bergengsi di Eropa. Nama kampus itu sering disebut sebagai rumah bagi para jenius dunia. Di sanalah ia menempuh jenjang sarjana hingga doktoral. Di ruang-ruang kelas modern dengan papan tulis elektronik, Arif menghabiskan hari-harinya mengajar dan meneliti. Ia terkenal sebagai dosen muda yang brilian. Mahasiswa dari berbagai negara selalu antusias mengikuti kuliahnya, meski mereka tahu mata kuliah itu penuh dengan persamaan diferensial yang membuat kepala pusing. Prestasi demi prestasi menghiasi perjalanan akademiknya. Ia menulis banyak jurnal yang dikutip ribuan kali oleh peneliti lain. Karyanya tentang teori bilangan bahkan dianggap sebagai salah satu kontribusi besar dalam dunia matematika modern. Seminar internasional rutin mengundangnya sebagai pembicara utama. Setiap kali ia berdiri di panggung besar dengan layar proyektor di belakangnya, sorot mata kagum dari audiens seakan menjadi bukti bahwa ia memang berada di puncak kejayaan akademik. Meski demikian, di balik segala prestasi itu, ada sisi lain yang jarang orang tahu. Arif sering pulang larut malam ke apartemen modernnya di pusat kota. Lampu kota berkelip, restoran masih ramai, tetapi ia hanya masuk ke dalam kamar sunyi dengan tumpukan buku. Hidupnya seakan berputar pada satu poros, angka. Angka-angka itu memberinya kepuasan intelektual, tetapi tidak pernah benar-benar mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Ia memiliki banyak kolega, tetapi sedikit teman dekat. Hubungan sosialnya dangkal, sekadar formalitas akademik. Undangan makan malam sering ia tolak dengan alasan pekerjaan. Bahkan, ulang tahunnya lebih sering ia habiskan sendirian, ditemani kopi hitam dan layar komputer yang menampilkan deretan simbol matematika. Bagi sebagian orang, mungkin itu sudah cukup. Karir cemerlang, penghasilan besar, reputasi internasional. Namun bagi Arif, entah mengapa, semua itu terasa seperti pencapaian yang hampa. Ada saat-saat tertentu ketika ia menatap papan tulis penuh rumus dan tiba-tiba merasa kosong. Seakan semua simbol itu hanya permainan logika tanpa tujuan. Ia sering bertanya dalam hati, apakah hanya ini arti hidup? Mengajar, menulis jurnal, dan memenangkan penghargaan. Pertanyaan itu datang berulang, terutama ketika malam menjelang. Kesunyian apartemen membuat suaranya sendiri terdengar jelas, meski ia tak pernah berani mengucapkannya lantang. Keluarga Arif di tanah air sebenarnya bangga luar biasa padanya. Orang tuanya selalu bercerita pada tetangga tentang anak mereka yang jadi profesor di Eropa. Foto-fotonya saat menerima penghargaan terpampang rapi di ruang tamu rumah sederhana mereka. Namun, Arif jarang pulang. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dengan kampung halaman. Dunia yang ia tempati kini berbeda jauh dari dunia tempat ia dibesarkan. Pada usia 32 tahun, Arif sudah mencapai apa yang banyak orang impikan seumur hidup. Namun, ia mulai sadar bahwa ada hal penting yang luput dari genggamannya. Makna. Setiap kali ia meraih sebuah penghargaan baru, rasa bahagia itu hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu, ia kembali pada rutinitas yang sama, riset, mengajar,
dan menulis. Kehidupan yang tampak sempurna dari luar ternyata rapuh dari dalam. Arif kerap berusaha menutupi rasa hampa itu dengan bekerja lebih keras. Ia mendaftar menjadi pembicara di lebih banyak konferensi, menerima lebih banyak mahasiswa bimbingan, bahkan menulis buku teks setebal ratusan halaman. Tetapi semakin sibuk dirinya, semakin ia merasa ada ruang kosong yang tidak terisi. Ia seperti orang yang terus menambahkan angka pada persamaan panjang, tetapi hasilnya selalu tidak seimbang. Pada satu malam yang dingin di musim dingin Eropa, Arif duduk di depan jendela apartemennya. Salju turun perlahan, menutupi jalanan. Dari balik kaca, ia melihat pasangan muda berjalan sambil tertawa, saling merangkul erat. Arif tersenyum tipis, lalu kembali menatap layar komputernya. Persamaan integral tak tentu berjejer rapi. Namun, hatinya tak bisa fokus. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan sederhana seperti itu? Arif tahu bahwa hidupnya telah ia dedikasikan sepenuhnya untuk angka. Angka-angka itu setia menemaninya, tetapi tidak bisa memberinya kehangatan. Mereka bisa dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, dibagi, tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan hidup. Dunia angka begitu indah, begitu logis, begitu memikat. Tetapi justru di balik keindahan itu, Arif menemukan kehampaan yang makin lama makin sulit ia abaikan. Hari-harinya terus berjalan dengan ritme yang sama. Pagi ia berangkat ke kampus, mengajar dengan penuh energi. Siang ia berkutat di laboratorium riset. Malam ia kembali ke apartemen, membuka buku, menulis, menghitung, dan berpikir. Namun, setiap kali ia mematikan lampu dan berbaring di ranjang, rasa sepi itu datang lagi, menelusup tanpa permisi. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar ia rasakan. Bagi dunia luar, ia adalah sosok jenius yang kehidupannya nyaris sempurna. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia adalah pria yang sedang mencari sesuatu yang belum pernah ia temukan. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi ia yakin keberadaannya nyata. Itulah awal dari kisah Arif Rahman. Seorang jenius matematika yang hidup di dunia logika, tetapi hatinya mulai merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar angka. Hari-hari Arif Rahman kian padat. Jadwal kuliahnya penuh, tanggung jawab riset semakin menumpuk, dan undangan konferensi berdatangan hampir setiap bulan. Sebagai profesor muda, ia menjadi kebanggaan kampus. Para mahasiswa merasa beruntung bisa belajar darinya. Rekan-rekan dosen sering memuji kecerdasannya. Namun, semua sorotan itu justru menghadirkan tekanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali masuk kelas, Arif merasa ada ekspektasi yang besar. Mahasiswa menatapnya seolah ia punya semua jawaban. Padahal, tidak jarang ia sendiri merasa buntu menghadapi persoalan penelitian. Ia mulai sering menyembunyikan rasa lelah di balik senyum ramah. Bahkan ketika sedang tidak ingin berbicara, ia harus tetap berdiri di depan kelas, menuliskan rumus demi rumus di papan tulis, dan menjawab semua pertanyaan dengan sabar. Di balik semua itu, ada suara dalam hati yang semakin sering muncul. Apakah aku sungguh bahagia? Pertanyaan itu seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Ia bisa menjelaskan persamaan diferensial tingkat tinggi, tapi ia tidak bisa menjelaskan mengapa ia merasa kosong. Setiap selesai kuliah, ia berjalan ke ruang kerjanya yang penuh buku, lalu duduk sendirian. Tumpukan kertas penelitian menunggu untuk diperiksa. Email dari berbagai kolega internasional memenuhi kotak masuknya. Semua itu terlihat seperti tanda keberhasilan, tapi Arif justru merasa terjebak. Tekanan lain datang dari dunia akademik yang tak kenal istirahat. Riset harus terus menghasilkan publikasi. Konferensi harus diikuti agar reputasi tetap terjaga. Kompetisi dengan profesor lain semakin ketat. Arif menyadari bahwa dunia yang ia jalani ini bukan hanya tentang cinta pada ilmu, tetapi juga tentang bertahan di tengah persaingan. Ia berlari semakin cepat, seolah takut tertinggal. Namun, setiap kali ia mencapai garis akhir,
Ternyata di depan sudah menunggu garis baru yang harus ia kejar. Malam-malam panjang semakin sering ia habiskan tanpa tidur. Lampu meja kerjanya menyala hingga dini hari. Matanya menatap layar laptop penuh data dan grafik, tapi pikirannya melayang entah kemana. Kopi hitam menumpuk di samping buku catatan, menjadi saksi bisu betapa Arif berusaha melawan rasa letih. Kadang, ia menutup buku, memejamkan mata, lalu merasa dadanya sesak tanpa sebab. Ia tidak sakit, tapi hatinya terasa berat. Kesepian menjadi teman setia dalam hidupnya. Ia tidak punya pasangan, tidak punya banyak teman dekat, bahkan hubungan dengan keluarganya semakin renggang. Telepon dari ibunya sering tidak sempat ia jawab. Ia selalu berjanji akan menelepon balik, tetapi jarang menepatinya. Kalaupun berbicara, obrolan mereka singkat dan formal. Ada jarak yang tak terucapkan di antara mereka. Arif tahu orang tuanya merindukan kehadirannya, tapi ia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Suatu malam, ia menghadiri jamuan makan malam bersama rekan-rekan profesor. Ruangan restoran mewah itu penuh gelak tawa. Mereka berbicara tentang politik kampus, pendanaan riset, dan peluang kolaborasi internasional. Arif duduk di tengah mereka, sesekali tersenyum, sesekali menimpali. Namun, di dalam hatinya, ia merasa asing. Kata-kata yang ia ucapkan seperti otomatis, tanpa rasa. Begitu acara selesai, ia pulang dengan perasaan hampa. Senyum dan tawa di restoran itu tidak meninggalkan jejak kebahagiaan sedikitpun. Hari demi hari, Arif semakin sadar bahwa kesuksesan akademik tidak identik dengan kebahagiaan. Ia memiliki segalanya, reputasi, penghasilan, kesempatan tak terbatas. Namun, setiap kali ia menatap dirinya di cermin, yang ia lihat hanyalah seorang pria lelah dengan mata sayu. Kadang ia bertanya, apakah orang lain merasakan hal yang sama, atau hanya aku? Dalam kesendirian itu, Arif mulai menuliskan catatan kecil di buku hariannya. Bukan catatan tentang rumus atau penelitian, melainkan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Untuk apa aku hidup? Apa arti kebahagiaan? Mengapa aku merasa kosong meski semua orang kagum padaku? Catatan-catatan itu menjadi rahasia kecilnya. Ia tidak pernah berani membagikannya pada siapapun. Dunia mengenal Arif sebagai sosok jenius yang penuh percaya diri, padahal di balik itu ia sedang berjuang melawan kehampaan. Suatu hari, setelah selesai memberikan kuliah umum, seorang mahasiswa mendekatinya dan berkata, "Profesor, saya terinspirasi sekali dengan cara Bapak menjelaskan matematika. Saya ingin suatu hari bisa menjadi seperti Bapak." Arif tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu melangkah pergi. Namun, dalam hatinya, ia bertanya, apakah mereka juga ingin merasakan kesepian seperti ini jika menjadi sepertiku? Pujian itu justru membuatnya semakin sadar bahwa ada jurang besar antara pencapaian dan kebahagiaan. Tekanan demi tekanan terus menumpuk, dan Arif mulai menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan angka untuk mengisi kekosongan hatinya. Dunia logika yang selama ini menjadi pelariannya justru memperjelas bahwa ada bagian dari hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan persamaan. Ia merasakan ada kebutuhan batin yang mendesak untuk ditemukan, meski ia belum tahu kemana harus mencarinya. Di titik inilah Arif mulai merasa, mungkin perjalanan hidupnya tidak hanya tentang angka. Mungkin ada sesuatu di luar sana yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan sendiri. Ia tidak tahu apa, tapi ia tahu satu hal, jika terus berjalan di jalur yang sama, ia hanya akan semakin tenggelam dalam kehampaan. Suatu hari, Arif menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi internasional di Timur Tengah. Acara itu diselenggarakan di salah satu universitas besar yang terkenal dengan tradisi keilmuannya sejak berabad-abad. Undangan itu terasa istimewa, bukan hanya karena prestisius, tetapi juga karena lokasinya berbeda dari konferensi-konferensi sebelumnya yang biasanya berlangsung di kota-kota besar Eropa atau Amerika. Dengan rasa penasaran, Arif memutuskan untuk berangkat.
Ia melihat perjalanan ini sebagai kesempatan untuk keluar sejenak dari rutinitas yang menekannya. Meski alasan resminya adalah untuk menyampaikan makalah penelitian terbaru, dalam hatinya ia berharap perjalanan ini bisa memberinya sesuatu yang berbeda, meski ia belum tahu apa. Setibanya di kota tujuan, Arif disambut suasana yang jauh berbeda dari kehidupannya di Eropa. Udara panas gurun terasa menyengat, langit biru membentang luas tanpa awan, dan jalan-jalan dipenuhi bangunan dengan arsitektur khas yang memancarkan nuansa sejarah. Aroma rempah dan suara azan dari masjid yang berdiri megah membuat Arif tertegun sejenak. Itu pengalaman baru baginya. Konferensi berlangsung di aula besar yang dipenuhi ratusan ilmuwan dari berbagai negara. Arif, seperti biasa, tampil sebagai pembicara dengan penuh percaya diri. Ia menjelaskan teorinya tentang pola bilangan dan hubungannya dengan algoritma modern. Tepuk tangan meriah mengiringi presentasinya. Namun, setelah sesi selesai, ia kembali merasakan kesepian yang sama. Orang-orang mengaguminya, tapi tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Di sela-sela acara, Arif berkenalan dengan seorang profesor senior bernama Profesor Karim. Lelaki parubaya itu berasal dari negara tuan rumah dan dikenal bukan hanya sebagai matematikawan, tetapi juga seorang pemikir yang mendalami filsafat dan agama. Berbeda dengan banyak ilmuwan lain yang sibuk membicarakan data dan penelitian, Profesor Karim berbicara dengan tenang dan penuh makna. "Arif, penelitianmu luar biasa," kata Profesor Karim setelah sesi presentasi. "Tapi, izinkan saya bertanya, apakah kau menemukan kebahagiaan dalam semua angka itu?" Pertanyaan itu membuat Arif terdiam. Ia tidak menyangka ada seseorang yang berani menyinggung hal itu, terutama di lingkungan akademik yang biasanya hanya berfokus pada logika dan bukti. Ia mencoba tersenyum, lalu menjawab diplomatis. "Ilmu pengetahuan selalu memberi saya kepuasan, Profesor." Namun, nada suaranya terdengar ragu. Profesor Karim tersenyum tipis, lalu berkata, "Kepuasan intelektual itu penting. Tapi manusia bukan hanya otak. Ada hati yang butuh diisi, ada jiwa yang mencari arah. Jika hanya mengandalkan logika, kita sering lupa pada kebutuhan batin." Kata-kata itu terus terngiang di benak Arif sepanjang hari. Malamnya, ketika ia kembali ke hotel, ia duduk lama di balkon, menatap langit penuh bintang. Kota itu tenang. Hanya terdengar suara azan Isya yang berkumandang dari kejauhan. Arif memejamkan mata, merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Profesor Karim mengundangnya untuk berkeliling kampus tua yang menyimpan banyak sejarah. Mereka berjalan melewati perpustakaan kuno yang menyimpan manuskrip ilmiah dan kitab-kitab agama yang sudah berusia ratusan tahun. Di salah satu ruangan, Profesor Karim menunjuk rak berisi Al-Quran dengan terjemahan dalam berbagai bahasa. "Pernahkah kau membaca ini, Arif?" tanya Profesor Karim sambil menyentuh sampul sebuah kitab terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris. Arif menggeleng pelan. "Tidak pernah. Saya pikir agama bukan wilayah saya. Saya lebih percaya pada logika dan sains." Profesor Karim tidak memaksa. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Logika dan sains bisa menjadi jembatan menuju kebenaran yang lebih luas. Banyak ilmuwan besar sepanjang sejarah justru menemukan inspirasi dari Al-Quran. Membacanya tidak akan mengurangi kecerdasanmu. Bisa jadi, malah menambah cara pandangmu." Arif tidak menjawab, tetapi hatinya sedikit terusik. Selama ini, ia selalu skeptis terhadap agama. Baginya, agama sering dipenuhi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan rumus. Namun, melihat ketenangan dan kebijaksanaan Profesor Karim, ia mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang belum ia pahami? Hari-hari di konferensi itu menjadi titik awal pertemuan Arif dengan dunia yang selama ini ia abaikan. Dunia yang berbicara tentang makna, bukan sekadar logika. Dunia yang mengundangnya untuk melihat lebih jauh dari angka-angka. Meski masih skeptis, Arif merasa pertemuan dengan Profesor Karim bukan kebetulan. Ada sesuatu yang bergerak pelan dalam dirinya,
sesuatu yang belum bisa ia definisikan, tapi jelas ia rasakan. Sekembalinya dari konferensi, Arif membawa pulang lebih dari sekadar sertifikat penghargaan dan kenalan baru. Ia membawa pertanyaan-pertanyaan yang ditinggalkan oleh Profesor Karim. Pertanyaan yang sederhana, namun mengusik. Apakah ia benar-benar bahagia dengan hidupnya sekarang? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang dari kepalanya. Di pesawat menuju Eropa, Arif duduk termenung. Buku catatannya penuh dengan rumus dan coretan presentasi, tetapi pikirannya tidak lagi terpaku pada matematika. Ia teringat rak kitab suci yang ditunjukkan Profesor Karim, teringat senyum tenang sang profesor, dan teringat azan yang terdengar dari kejauhan malam itu. Semua itu membuatnya merasa ada ruang kosong dalam dirinya yang mungkin bisa diisi dengan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Namun, begitu kembali ke rutinitas sehari-hari, skeptisisme lamanya segera muncul. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, agama itu hanya kepercayaan tanpa bukti. Bagaimana mungkin iman bisa memberi jawaban yang tidak bisa ditemukan oleh logika? Pikiran itu membuatnya menahan diri untuk tidak terlalu larut dalam pengaruh Profesor Karim. Meski begitu, rasa ingin tahunya sulit dibendung. Pada suatu malam, ia membuka peramban internet dan mulai membaca terjemahan beberapa ayat Al-Quran. Awalnya hanya sekadar ingin tahu. Ia membaca dengan mata seorang ilmuwan, penuh kehati-hatian dan rasa curiga. Setiap ayat ia bandingkan dengan logika yang ia kuasai. Kadang ia mengangguk, merasa ada keindahan dalam struktur bahasanya. Kadang ia mengernyit, merasa tidak masuk akal. Arif sadar, ia bukan orang yang mudah percaya. Sejak kecil, logika adalah benteng terkuatnya. Ia terbiasa mencari bukti sebelum mengakui sesuatu sebagai kebenaran. Baginya, agama seringkali terlihat seperti sekumpulan aturan tanpa dasar ilmiah. Maka wajar jika ia merasa sulit menerima begitu saja ajaran yang tidak bisa diuji dengan persamaan matematis. Namun, ada hal yang mengganggunya. Beberapa ayat yang ia baca justru memunculkan pertanyaan baru, bukan jawaban yang mudah dibantah. Ia menemukan ayat tentang penciptaan alam semesta, tentang keseimbangan, tentang keteraturan di langit dan bumi. Ayat-ayat itu menggunakan bahasa yang sederhana, tetapi menyiratkan keteraturan yang selama ini ia lihat dalam matematika. Apakah mungkin ini kebetulan? Batinnya bertanya. Skeptisisme Arif membuatnya mencoba mencari kontra-argumen. Ia membaca artikel-artikel kritik terhadap agama, menonton debat filsafat, dan berdiskusi dengan beberapa kolega yang sama-sama ateis atau agnostik. Namun, anehnya, semakin ia mencoba membantah, semakin ia merasa ada hal yang terlewat. Seolah-olah logikanya sendiri tidak cukup untuk menutup rasa ingin tahunya. Suatu sore, di ruang dosennya yang penuh dengan buku dan catatan riset, Arif duduk termenung sambil menatap papan tulis yang dipenuhi persamaan. Di sebelah tumpukan jurnal ilmiah, ia meletakkan sebuah terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris yang ia pinjam dari perpustakaan kampus. Buku itu belum banyak ia baca, tapi keberadaannya saja sudah membuat Arif merasa berbeda. Seakan ada dua dunia di meja kerjanya, dunia logika murni, dan dunia yang menawarkan makna di balik logika. Ia mulai membaca perlahan, hanya beberapa ayat setiap malam. Kadang ia tersenyum, merasa menemukan sesuatu yang selaras dengan pikirannya. Kadang ia menutup buku dengan frustrasi, merasa tidak ada yang bisa dibuktikan. Tapi ia selalu kembali membacanya, seakan ada sesuatu yang menuntunnya untuk tidak berhenti. Di kelas, Arif tetap mengajar seperti biasa. Mahasiswa-mahasiswa tetap kagum pada kejeniusannya. Namun, di balik papan tulis penuh rumus, pikirannya sering melayang ke pertanyaan-pertanyaan baru yang tak ada hubungannya dengan matematika. Ia merasa dirinya terbelah. Satu sisi adalah profesor logis yang disegani, sisi lain adalah manusia yang mulai meraba-raba arti dari kata iman. Skeptisisme itu menjadi perjalanan batin yang pelik. Ia tidak ingin meninggalkan logikanya, tetapi ia juga tidak bisa lagi menutup mata terhadap rasa penasaran yang tumbuh. Ia berada di persimpangan jalan,
antara dunia angka yang pasti dan dunia iman yang penuh pertanyaan. Dalam kebimbangan itu, Arif mulai sadar bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ia harus membuka pintu hatinya, bukan hanya pikirannya. Hari-hari berikutnya menjadi fase baru dalam hidup Arif. Skeptisisme masih ada, tetapi ia mulai membuka diri untuk memahami lebih jauh. Setiap malam, ia menyempatkan diri membaca beberapa ayat Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Awalnya hanya sekadar penasaran, tetapi lambat laun ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang pelan-pelan muncul setiap kali ia membaca. Ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang keteraturan alam, tentang keseimbangan, dan tentang tujuan hidup manusia. Ayat-ayat itu terasa seperti berbicara langsung padanya, meski ia tidak selalu mengerti sepenuhnya. Sebagai seorang matematikawan, Arif terbiasa dengan pola, keteraturan, dan logika. Ia terkejut ketika mendapati bahwa banyak ayat Al-Quran yang justru menekankan hal-hal itu. Seakan-akan ada jembatan yang menghubungkan antara ilmu pengetahuan yang ia geluti dengan pesan spiritual yang tertulis di dalam kitab itu. Suatu malam, setelah seharian penuh mengajar dan meneliti, Arif menutup laptopnya lebih cepat dari biasanya. Ia mengambil Al-Quran terjemahan yang ada di mejanya, membuka secara acak, dan menemukan ayat tentang penciptaan manusia dari tanah, serta tentang langit yang ditinggikan dengan keseimbangan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dalam hati, keseimbangan, bukankah itu inti dari semua persamaan? Refleksi itu membuatnya duduk lama, menatap papan tulis di ruang kerjanya yang penuh coretan rumus. Ia mulai melihat keterkaitan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Rumus-rumus yang tampak kering kini seperti punya makna baru. Seakan-akan logika dan spiritualitas bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi yang bisa saling melengkapi. Dalam beberapa kesempatan, Arif juga mulai membaca buku-buku pengantar tentang Islam. Ia mencari tulisan yang menjelaskan hubungan antara sains dan agama. Salah satunya membahas sejarah ilmuwan Muslim pada masa keemasan Islam. Nama-nama seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni muncul berulang kali. Ia terkejut mengetahui bahwa banyak konsep matematika dan ilmu pengetahuan modern yang ia pelajari di Eropa ternyata berakar dari para ilmuwan Muslim. Fakta itu membuatnya semakin penasaran, sekaligus kagum. Meski begitu, perjalanan ini tidak mudah. Skeptisisme sesekali kembali muncul. Ada bagian-bagian dari ajaran yang sulit ia pahami. Ada ayat-ayat yang tampak jauh dari logika matematis. Namun, kali ini ia tidak buru-buru menolak. Ia menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu di buku catatannya, bukan untuk membantah, melainkan untuk mencari jawaban suatu hari nanti. Perlahan, Arif mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia yang biasanya gelisah setiap malam kini bisa tidur lebih tenang setelah membaca beberapa ayat. Ia yang biasanya merasa kosong ketika sendirian kini mulai merasakan kedamaian sederhana. Ketika bangun pagi, ia tidak lagi selalu dikejar perasaan hampa, melainkan ada rasa syukur yang samar-samar mulai tumbuh. Meski ia belum bisa menyebut dirinya beriman, ia tahu ada sesuatu yang bergerak dalam hatinya. Perubahan itu juga memengaruhi cara pandangnya terhadap pekerjaannya. Jika sebelumnya riset hanya ia lihat sebagai kewajiban akademik, kini ia mulai melihatnya sebagai bagian dari pencarian makna. Ia mulai bertanya, apakah ilmu ini bisa memberi manfaat lebih besar bagi manusia? Apakah angka-angka ini bisa mengungkap sesuatu yang lebih dari sekadar teori? Pertanyaan itu membuatnya bekerja dengan semangat baru, bukan sekadar mengejar publikasi atau reputasi. Pada suatu sore, Arif duduk di kafe kecil dekat kampus. Ia membawa sebuah buku tafsir sederhana yang ia beli secara daring. Di seberang meja, seorang mahasiswa mengenalnya dan menyapa, "Profesor, apa yang sedang Anda baca?" Arif tersenyum canggung dan menjawab singkat, "Sesuatu yang baru saya pelajari." Ia tidak ingin banyak bicara, tetapi dalam hatinya ia merasa bangga dengan keberanian kecil itu, keberanian untuk membuka diri pada sesuatu yang selama ini ia hindari. Malam itu,
Arif kembali menulis di buku hariannya. Kali ini bukan sekadar pertanyaan, melainkan refleksi. Mungkin kebahagiaan tidak harus dicari dengan logika semata. Mungkin ada keseimbangan antara logika dan hati. Dan mungkin, aku mulai menemukannya. Tulisan itu sederhana, tetapi bagi Arif, itu adalah langkah besar. Ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedang berada di jalan yang benar. Di titik inilah Arif menemukan harapan baru. Harapan bahwa hidup tidak hanya soal angka, penghargaan, atau reputasi. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah makna yang tidak bisa dijelaskan dengan persamaan, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Dan itu membuatnya ingin terus melangkah lebih jauh. Perubahan dalam diri Arif semakin terasa nyata seiring berjalannya waktu. Ia tidak lagi membaca Al-Quran hanya sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi mulai menjadikannya sebagai bagian dari rutinitas hariannya. Setiap kali membaca, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa ia dapatkan dari angka maupun teori. Ketenangan itu bukan sekadar rasa rileks, melainkan perasaan damai yang mendalam, seolah-olah ia menemukan tempat pulang yang selama ini hilang. Di kampus, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan sikap Arif. Ia yang dulunya kaku dan sering terburu-buru kini lebih sabar dalam mengajar. Mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya segan mendekatinya kini merasa lebih nyaman. Bahkan, beberapa di antaranya mengatakan bahwa Arif kini terlihat lebih ramah dan rendah hati. Arif sendiri tidak menyadari perubahan itu, tetapi ia merasakan bahwa ada energi baru yang membimbing langkah-langkahnya. Setiap kali ia menemukan ayat yang menyentuh hatinya, ia menuliskannya di buku catatan. Catatan itu perlahan berubah menjadi jurnal pribadi yang penuh dengan renungan. Ada satu ayat tentang syukur yang benar-benar membekas di hatinya. Ayat itu mengajarkan bahwa manusia yang bersyukur akan selalu ditambah nikmatnya. Sejak saat itu, Arif mulai membiasakan diri untuk mengucap syukur, bahkan untuk hal-hal kecil seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, atau senyum mahasiswa yang berhasil memahami materi sulit. Perubahan paling mencolok terjadi pada malam-malamnya. Jika dulu ia selalu begadang untuk menuntaskan penelitian atau menulis makalah, kini ia meluangkan waktu untuk berhenti sejenak. Ia duduk tenang, membaca ayat-ayat yang menenangkan, lalu merenungkan makna hidup. Ia menyadari bahwa istirahat bukanlah kelemahan, melainkan bagian penting dari keseimbangan. Dari situ, ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang menjaga jiwa. Rasa syukur yang tumbuh dalam dirinya membuat Arif semakin menyadari pentingnya berbagi. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Saat seorang mahasiswa datang padanya dengan wajah cemas karena kesulitan membayar biaya kuliah, Arif diam-diam membantu tanpa ingin diketahui. Ia juga lebih sering menyisihkan waktunya untuk membimbing mahasiswa yang tertinggal dalam pelajaran. Tindakan-tindakan sederhana itu memberinya kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan dari penghargaan akademik sekalipun. Dalam penelitian, Arif juga mengalami transformasi. Ia tidak lagi melihat matematika semata-mata sebagai alat untuk memecahkan masalah teoretis, melainkan sebagai jalan untuk memahami kebesaran ciptaan Tuhan. Setiap pola, setiap keteraturan, dan setiap formula kini terasa memiliki makna spiritual. Ia mulai menuliskan ide-ide penelitian dengan semangat baru, seakan-akan matematika bukan hanya tentang otak, tetapi juga tentang hati. Di satu sore yang cerah, Arif duduk di ruang kerjanya sambil menatap papan tulis penuh coretan. Ia menyadari bahwa perjalanannya selama ini bukanlah kebetulan. Skeptisisme, pencarian, dan keraguannya ternyata membawanya menuju titik ini, sebuah transformasi batin yang memberinya ketenangan sejati. Ia menulis di papan tulis, ilmu tanpa hati adalah hampa. Hati tanpa ilmu bisa tersesat, tetapi ilmu dengan hati akan membawa cahaya. Perlahan, Arif mulai berani mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia menemukan arah hidup yang lebih jelas. Meski belum sepenuhnya paham akan semua ajaran, ia merasakan bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar.
Rasa takut akan masa depan yang dulu sering menghantuinya, kini perlahan berganti dengan rasa optimis. Ia belajar percaya bahwa ada kekuatan lebih besar yang membimbing langkah-langkahnya. Malam itu, setelah membaca beberapa ayat dan menuliskan refleksi di jurnalnya, Arif tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Bukan karena gelar, bukan karena prestasi, tetapi karena hatinya menemukan keseimbangan. Dan di titik itu, ia menyadari bahwa transformasi batin ini adalah hadiah terindah dalam perjalanan hidupnya. Transformasi batin yang dialami Arif tidak berhenti pada dirinya sendiri. Perubahan itu perlahan memancarkan pengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Mahasiswa, kolega, hingga rekan peneliti internasional mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Arif. Ia tetap jenius, tetap tajam dalam analisis, namun kini sikapnya jauh lebih menenangkan. Orang-orang tidak lagi hanya mengagumi kepintarannya, tetapi juga merasakan ketulusan dalam setiap interaksi dengannya. Di kelas, mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya merasa takut salah ketika bertanya kini menjadi lebih berani. Arif selalu menjawab dengan sabar, bahkan jika pertanyaan itu sangat sederhana. Ia tidak lagi melihat kesalahan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian dari proses belajar. Bagi Arif, kebijaksanaan sejati bukan hanya memahami teori yang rumit, tetapi juga membantu orang lain memahami hal yang sederhana. Perubahan itu menarik perhatian beberapa dosen muda. Mereka sering mengajak Arif berbincang setelah kuliah, tidak hanya tentang matematika, tetapi juga tentang kehidupan. Dari perbincangan kecil itu, lahir sebuah kelompok diskusi informal. Awalnya mereka membicarakan topik seputar metode pengajaran dan riset. Namun, seiring waktu, obrolan itu merambah pada hal-hal yang lebih mendasar, tentang stres, kesepian, dan bagaimana menemukan keseimbangan hidup di dunia akademik yang penuh tekanan. Dalam forum internasional, Arif juga mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Jika dulu presentasinya kaku, penuh angka dan teori, kini ia sering menyelipkan refleksi sederhana. Ia pernah berkata di depan ratusan peserta konferensi, "Ilmu itu bagaikan cahaya. Tapi cahaya tanpa arah bisa membuat kita tersesat. Yang saya pelajari akhir-akhir ini, ilmu butuh hati agar bisa menuntun kita ke tujuan yang benar." Ucapannya membuat banyak orang terdiam, lalu memberikan tepuk tangan panjang. Bukan karena kerumitan materinya, melainkan karena kedalaman pesan yang ia sampaikan. Kisah perubahan Arif mulai menyebar. Ada mahasiswa yang menulis di blog pribadinya tentang dosen jenius yang kini lebih ramah dan membimbing dengan hati. Tulisan itu viral di kalangan akademisi muda. Beberapa kolega dari universitas lain bahkan menghubungi Arif, ingin tahu bagaimana ia bisa menemukan keseimbangan hidup di tengah tekanan besar sebagai ilmuwan. Arif tidak pernah menganggap dirinya guru spiritual. Ia hanya menceritakan perjalanannya dengan jujur. Ia berbagi bagaimana dulu ia merasa hampa meski dikelilingi prestasi, dan bagaimana ia menemukan kedamaian saat mulai memahami makna syukur dan kesederhanaan dalam ajaran Islam. Bagi banyak orang, kisah itu terasa relevan. Tidak sedikit ilmuwan dan mahasiswa yang merasa terjebak dalam rutinitas, mengejar pencapaian tanpa tahu untuk apa semua itu. Kisah Arif memberi mereka harapan bahwa ada jalan untuk menemukan makna. Suatu ketika, sebuah universitas di Asia mengundangnya untuk memberikan kuliah umum. Alih-alih hanya membahas teori matematis, Arif menyusun materi berjudul Ilmu dan Ketenangan Batin, dua jalan yang bisa beriringan. Dalam kuliah itu, ia menjelaskan bagaimana konsep keseimbangan dalam matematika bisa mencerminkan keseimbangan dalam hidup. Ia menyampaikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang angka atau publikasi, melainkan tentang bagaimana ilmu itu bisa memberi manfaat dan mendekatkan kita pada kebenaran. Mahasiswa yang hadir tampak antusias. Banyak dari mereka yang bertanya, bukan hanya tentang matematika, tetapi juga tentang pengalaman pribadi Arif dalam menemukan kedamaian. Arif menjawab dengan rendah hati. "Saya tidak punya semua jawabannya," katanya,
Tapi saya percaya bahwa ilmu dan iman tidak harus bertentangan. Keduanya bisa berjalan bersama, saling melengkapi, dan memberi arah hidup yang lebih bermakna. Ucapan itu menjadi kutipan populer di media sosial kampus tersebut. Beberapa mahasiswa bahkan menuliskannya di buku catatan mereka sebagai pengingat. Perlahan, nama Arif tidak hanya dikenal sebagai ahli matematika, tetapi juga sebagai sosok yang membawa inspirasi. Di Eropa, kolega-kolega lamanya juga mulai merasakan pengaruh positif dari perubahan Arif. Seorang profesor senior yang dulu dikenal sangat kaku dalam riset berkata pada Arif, "Saya iri padamu. Kau berhasil menemukan sesuatu yang tidak ada di jurnal-jurnal penelitian, kedamaian hati." Arif hanya tersenyum, merasa bahwa pengaruh yang ia berikan bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari perubahan batin yang ia alami. Di balik semua itu, Arif tetap sadar bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang. Ia tidak ingin dianggap sempurna. Namun, ia bersyukur karena pengalaman hidupnya bisa memberi manfaat bagi orang lain. Dalam jurnal pribadinya, ia menulis, "Mungkin inilah makna ilmu yang sesungguhnya, bukan hanya untuk memecahkan teka-teki alam semesta, tetapi juga untuk membantu manusia menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri." Dan sejak hari itu, Arif tidak hanya dikenal sebagai seorang ilmuwan jenius, tetapi juga sebagai inspirasi, bukti hidup bahwa ilmu dan iman bisa berjalan beriringan, saling melengkapi, dan membawa cahaya bagi banyak orang. Suatu malam, Arif berada di observatorium universitas, menatap bintang-bintang dengan teleskop besar yang baru saja diperbarui. Ia sedang meneliti pola pergerakan cahaya bintang untuk proyek kolaborasi internasional. Namun, di tengah analisis data, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pola matematis unik yang membentuk deret tertentu, seolah-olah memiliki harmoni yang tidak acak. Arif mengulang perhitungan berkali-kali, memastikan tidak ada kesalahan. Pola itu tetap muncul, konsisten, dan semakin lama ia amati, semakin ia merasa ada sesuatu yang familiar. Ingatannya kembali pada ayat-ayat Al-Quran yang pernah ia baca, tentang keteraturan langit, tentang keseimbangan ciptaan. Ia terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah mungkin pola ini adalah cerminan dari apa yang dijelaskan dalam kitab suci itu? Bagi Arif, ini bukan sekadar penemuan ilmiah. Ia merasa seperti dipertemukan dengan bukti pribadi bahwa ilmu dan iman benar-benar berjalan beriringan. Malam itu, ia menutup catatannya dengan rasa syukur mendalam. Dengan mata yang masih menatap bintang, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ilmu menuntunku pada Tuhan." Penemuan itu menjadi akhir sekaligus awal bagi perjalanan panjang Arif, sebuah bukti bahwa logika dan spiritualitas bukan musuh, melainkan dua cahaya yang menyatu menerangi hidupnya.